SHLLM, Ketua Umum Dewan Perwakilan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, Peradi SAI beserta jajaran, saya lengkap ya. Yang kami hormati Bapak Saudara Dr. Haji Sutrisno, ya, SHM Hum, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, DPN Peradi beserta jajaran, serta hadirin yang kami muliakan. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa hadir di acara hari ini ya. Terus gaspol pakai turbo pembahasan penyusunan draft rancangan undang-undang tentang perampasan aset ya. Jadi teman-teman nggak benar kalau katanya DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset. Ini faktanya ya, kita hadirkan advokat-advokat terbaik ya yang paham sekali soal penegakan hukum di Indonesia untuk memberikan pendapatnya. Tadi pagi sudah ada mahasiswa, ada juga doktor dari kampusnya Pak Hariponto dari Pancasila ya. Sudah 2 minggu juga kita full ya, Padang ya, hampir tiap hari ya. Ya, besok lusa pun sampai akhir masa sidang ini kita terus gas ya RDPU Undang-Undang Perampasan Aset. Teman-teman, saya perlu sampaikan ya, mengapa kita perlu semaksimal mungkin mendengar aspirasi banyak orang terkait undang-undang perampasan aset ini. Kenapa? Karena ini sesuatu yang baru. Kita bukan membuat undang-undang perubahan, bukan. Tapi kita membuat undang-undang baru berdasarkan pemikiran yang baru juga. Ya, jadi kita tentu ada beban konstitusional ya di pundak kami di sini kalau mengesahkan itu ya harus benar-benar cermat dan mendengar ya masukan orang. Karena itu ada konsep meaningful participation. Ya, kita ingin memaksimalkan dan jelas ya kita tidak mengulur-ngulur waktu ya. Masukan dari masyarakat itu penting. Kayak kemarin Pak Hariponto. Nanti dengan teman-teman dari DPN Peradi juga ya Pak Sutrisno ya dan kawan-kawan. Kami pengen mendapat pencerahan ya soal penamaan ya undang-undang ini. Kalau kemarin ada dari dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengatakan penamaannya itu kalau secara ilmiah, kalau kita membuat undang-undang yang mengatur mulai investigasi, penyelidikan, lalu ada proses hukum acaranya, itu namanya aset recovery, pemulihan aset. Nah, adapun perampasan aset itu tindakan terakhir di ujung setelah melalui berbagai proses tersebut. Itu namanya perampasan aset. Akhirnya ya perampasan aset. Tetapi kalau prosesnya semua itu dimulai dari hulunya, itu mulai dari penyelidikan dan lain sebagainya ya. Walaupun memang pastilah berbeda dengan proses hukum acara pidana yang ada di KUHP ya. Jadi itu juga menarik ya, karena kalau di UNCLC segala macam namanya asset recovery. Nah, tapi apakah kita akan menamakan undang-undang perampasan aset, kita kembalikan ke kawan-kawan anggota Komisi 3, nanti anggota DPR secara keseluruhan berdasarkan masukan dari masyarakat ya. Lalu juga ini nanti kami kalau boleh ya, kalau ditambahkan saya pengen pendapat apakah pengelola aset-aset yang dirampas ini apakah jaksa apakah perlu lembaga khusus, badan khusus yang mengelolanya ini nanti, karena kan kita tahu selama ini kan jaksa itu kan bagian dari penegakan hukum yang kerjanya di hukum acara pidana ansih, menuntut dan lain sebagainya. Itu kami perlu masukan ya, kami perlu masukan dalam penyusunan dan pembahasan undang-undang ini. Nah, itu isu-isu lain nanti kami akan dengar masukan dari
rekan-rekan. Oke, untuk itu nggak berlama-lama, saya persilakan pertama Pak Haripunto dari DPN Pradi SAI, mungkin 30 menit Pak, kalau nanti 2-3 juru bicara, total 30 menit ya. Begitu juga nanti dari Pak Haji Sutrisno, juga 30 menit kalau toh ada beberapa juru bicara, 30 menit, karena jam 15 kami akan ada agenda terkait kasus dugaan pembakaran santri di Lombok Tengah ya, dengan teman-teman dari Polri. Kami persilakan Pak Haripunto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Komisi 3 DPR RI Dr. Habibur Rahman, pimpinan serta para anggota Komisi 3 yang terhormat. Saya juga menyapa teman-teman dari DPN Pradi, ya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Selamat siang. Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa perampasan aset adalah instrumen melawan kejahatan, bukan instrumen untuk mengurangi kebebasan warga negara. Negara memang berhak merampas hasil kejahatan, tetapi negara tidak boleh merampas prinsip-prinsip negara hukum. Nah, dengan mempertimbangkan ini, maka kami memang dengan sangat serius begitu menerima undangan dari Komisi 3. Seperti biasa kami selalu membentuk tim untuk membahas ini. Dan sampai tadi pagi pun masih terus dibahas dan khususnya menjawab 3 hal pokok yang ditanyakan oleh Komisi 3. Nah, hadir bersama saya, di samping saya adalah Suwandi Halim, Wakil Ketua Umum. Ya. Ada Andi Simangunsong, juga Wakil Ketua Umum. Ada Dr. Alvin Sulaiman, yang juga nanti juru bicara, ya. Dia Ketua Komite Pendidikan Profesi Advokat. Ada pakar kami yang lain, Dr. Albert Aries, ya, dia Wakil Sekjen. Dan ada Dr. Henry Siahaan, ya, Wakil Sekjen, dan pengurus kami juga ada Dimas Rangga Indartono. Nah, inilah yang bisa hadir, tapi diskusi-diskusi kami itu sekitar 10-an orang, gitu. Jadi ini yang bisa hadir, dan seperti biasa bahwa sesuai dengan kompetensinya maka saya akan menyerahkan kepada. Jadi Pak Haripunto ini yang dibawa top-top semua ya, kalau 30 menit kayaknya nggak cukup ya. Jadi masing-masing 45 menit dulu ya Pak ya, nanti kalau ini bisa tambah. Sebab ini teman-teman, yang paling penting ini kan kita hari ini mendengar, bukan bicara nih kalau anggota, ya kan? Ya. Jadi kita maksimalkan waktu sampai menjelang jam 3 kurang 20, dengar aja selama masih ada yang ingin menyampaikan, kita dengar nih. Baru kalau menanggapi ada sisa waktu teman-teman. Oke ya, gitu ya. Ya, silakan Pak Haripunto. Ya, baik, saya serahkan kepada Alvin Sulaiman. Silakan Alvin. Baik, terima kasih kepada Ketua Umum kami, Bapak Haripunto SILLM, yang telah membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI beserta seluruh anggota Komisi 3. Izinkan kami dari DPN Pradi SAI akan menyampaikan bahan materi mengenai masukan tentang RUU perampasan aset yang kami akan bagi ke dalam 2 sub. Yang pertama adalah menyangkut hal-hal pokok, dan selanjutnya akan juga dibahas mengenai usulan reformulasi RUU perampasan aset yang nanti akan dibacakan oleh rekan kami Dr. Albert Aries. Yang pertama menyangkut soal penggunaan istilah, apakah perampasan aset atau pemulihan aset. Kami memahami bahwa secara aspek yuridis tidak ditemukan istilah mengenai apa yang disebut sebagai perampasan aset. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan, istilah yang ditemukan adalah pemulihan aset. Hal ini didasarkan atas terminologi yang diambil dari United Nations Convention Against Corruption, khususnya dalam pasal 54, dengan penggunaan istilah asset recovery.
di mana UNCAC ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan konvensi tersebut, di mana pendekatan non-conviction based forfeiture yang menjadikan harta benda atau properti adalah objek perkara atau sering disebut sebagai in rem, bukan terhadap orangnya atau in personam. Namun kami pahami sekali dalam aspek sosiologis, guna memenuhi rasa tuntutan masyarakat, bahwa penggunaan istilah perampasan aset tentunya dapat juga diterapkan dalam rancangan undang-undang ini. Hal ini tentunya selama muatan dalam pelaksanaannya tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan juga perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kami telah memberikan tabel mengenai pros and cons, mengenai istilah yang mungkin bisa dipilih nanti oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pertama, mengenai perampasan aset. Secara sosiologis tentunya penggunaan kata perampasan aset ini dapat memenuhi rasa tuntutan masyarakat. Tapi secara cons, karena ini tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak inline dengan nomenklatur yang diatur dalam UNCAC serta hukum internasional, maka tentunya ini dapat menjadi faktor penghambat apabila akan dilakukan kerjasama internasional terkait hal-hal yang menyangkut pemulihan aset atau aset recovery lintas negara. Kemudian terkait pemulihan aset, tentunya secara pros karena ini inline dengan UNCAC dan memudahkan kerjasama hukum internasional, ini akan membuat pelaksanaannya menjadi lebih mudah. Namun tentunya secara sosiologis bisa saja hal ini dianggap tidak memenuhi rasa tuntutan masyarakat. Sehingga mengenai penggunaan istilah terminologi ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada DPR untuk memilih dengan melihat atau hal-hal yang telah kami sampaikan di dalam pros and cons. Kemudian kami juga mengusulkan bahwa lembaga pra-peradilan adalah sarana kontrol dan juga sinkronisasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang baru. Kita tahu bahwa di dalam RUU Perampasan Aset yang beredar, yang kami juga sudah terima, bahwa dikenal adanya proses pra-pelaksanaan perampasan aset, seperti proses penyelidikan, penyidikan, pelaksanaan upaya paksa yang menyangkut beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya adalah aset tracing, ya, yang nanti juga akan berujung pada kegiatan pemblokiran, penghentian transaksi, dan juga penyitaan terhadap aset-aset. Maka, lembaga pra-peradilan ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait ya, terutama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Inilah usulan konkret kami terkait dengan mekanisme kontrol di dalam pelaksanaan RUU Perampasan Aset. Kemudian dalam pemeriksaan dan pelaksanaan perampasan aset melalui pengadilan, Pradi SAI mengusulkan dengan sangat bahwa agar kiranya hakim-hakim yang nanti akan menjidangkan perkara perampasan aset adalah hakim khusus pada pengadilan negeri yang telah dibekali pengetahuan, minimal melalui suatu proses sertifikasi tertentu. Ada beberapa alasan. Yang pertama tentunya adalah kompleksitas pembuktian. Bahwa perkara yang bersifat NCBF atau non-conviction based forfeiture ini tidak berfokus pada kesalahan pelaku saja atau guilt, melainkan pada hubungan antara aset dan tindak pidana, atau kita sebut sebagai property based proceeding atau in rem proceeding. Maka hakim tentunya harus memahami konsep-konsep yang ada di dalamnya, misalnya terkait dengan beneficial ownership, mengenai aset tracing, mengenai transaksi keuangan yang kompleks, aset digital lintas negara, dan lain sebagainya. Kemudian menjadi penting karena di dalam proses pemeriksaan perampasan aset diperlukan keseimbangan antara pemberantasan kejahatan berbasis in rem dan juga perlindungan hak asasi manusia. Karena aset dapat dirampas tanpa adanya putusan pidana terhadap pemiliknya. Maka
hakim harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan aset dari hasil kejahatan serta juga perlindungan hak milik, ya, berdasarkan prinsip atau asas due process of law serta hak pihak ketiga yang beritikat baik. Dalam praktek kami melihat bahwa hakim-hakim khusus yang diberikan sertifikasi umumnya memiliki konsistensi putusan yang hampir sama. Jadi dalam konteks kepastian hukum tentunya akan lebih baik jika hakim-hakim ini nantinya adalah hakim-hakim yang diberikan sertifikasi khusus. Itu usulan kami selanjutnya. Tadi Pak Habibur Rahman sudah menyinggung mengenai siapa nanti yang akan mengatur atau mengelola mengenai aset yang dirampas. Pradi SAI mengusulkan agar dibentuk suatu badan profesional untuk melakukan pengelolaan atas aset yang dirampas, termasuk juga dalam pelaksanaan proses lelang, yang tidak ditempatkan pada satu badan di bawah aparat penegak hukum, sebagaimana yang saat ini beredar ya, RUU-nya. Hal ini penting, tujuannya adalah untuk menghindari adanya abuse of power, juga abuse of authority pada satu lembaga. Maka Pradi SAI mengusulkan pengelolaan pelelangan aset dilakukan di bawah badan khusus independen yang berfungsi untuk juga melakukan pengawasan. Kalau di luar negeri kami melihat di Italia, mereka punya lembaga yang namanya The National Agency for Administrations and Custody of Assets Seized and Confiscated from Organized Crime atau ANBSC. Ya, kemudian di Australia itu juga ada lembaga yang namanya AFSA atau The Australian Financial Security Authority dan juga Australian Financial Security Authority. Jadi kewenangan pengelolaan dan pelelangan itu tidak dilakukan di bawah aparat penegak hukum, melainkan sebagai di bawah badan pengelola yang profesional. Next. Ini nanti akan dijelaskan lebih detail oleh rekan kami, Dr. Albert Haris, bahwa kami mengusulkan adanya beberapa limitasi bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan oleh RUU perampasan aset ini. Nanti izin dilanjutkan, rekan. Next. Nah, mengenai hukum acara, karena ini juga sebenarnya inline dengan UNCAC, maka kami perlu mengusulkan adanya penegasan bahwa hukum acara yang dipakai dalam pelaksanaan non-conviction based forfeiture itu adalah hukum acara perdata. Ya. Karena ini didasarkan pada konsep in rem proceeding, ya, di mana gugatan dilaksanakan terhadap harta benda, bukan terhadap orangnya, maka dalam hal ini maka negara bertindak sebagai penggugat atau pemohon, objek sengketa adalah aset yang diduga dari atau digunakan untuk tindak pidana, kemudian perlunya perlindungan terhadap pihak ketiga yang berkepentingan untuk diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa aset tersebut tidak ada keterkaitan atau diperoleh secara sah. Untuk perlindungan terhadap pihak ketiga, saya izin untuk Wakil Ketua Umum kami, Bang Andi Simangunsorg, untuk melanjutkan. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Dalam prakteknya, mungkin saja terjadi bahwa aset yang dirampas bukanlah milik yang namanya tertera, bukanlah milik orang yang terkait dengan tindak pidana yang dimaksud, tapi adalah milik dari pihak ketiga. Nah, kami mengusulkan dalam pengaturan undang-undang nantinya ada spesifik perlindungan terhadap pihak ketiga yang beretikat baik. Di dalam screen kita bisa lihat pasal 31, bunyi pasalnya ada di situ. Nah, tapi itu lebih ke arah pihak yang merasa dirugikan atas aset yang dimohonkan untuk dirampas. Kami usulkan penegasan bahwa mempertegas kedudukan hukum pihak ketiga yang beretikat baik sebagai pihak dalam persidangan. Jadi bukan hanya pihak yang namanya disebut di dalam penetapan, tapi juga pihak ketiga yang lain. Secara detail kita bisa lihat di situ. Kemudian, next. Kami juga mengusulkan adanya sarana publikasi
untuk setiap pelaksanaan kegiatan perampasan aset ini dalam rangka transparansi. Para DSI mengusulkan sarana publikasi terpadu untuk setiap pelaksanaan kegiatan perampasan aset melalui portal khusus, website khusus, misalnya Portal Nasional Informasi Perampasan Aset yang dapat diakses publik dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan proses hukum yang berjalan dengan memuat beberapa hal, identitas perkara, jenis aset yang dimohonkan, status proses, batas waktu pengajuan keberatan oleh pihak ketiga, putusan pengadilan, status pengelolaan aset, hasil penjualan atau pemanfaat aset. Satu hal lagi yang mungkin tidak ada dalam paparan ini, kalau di dalam beberapa media saya membaca terkesan bahwa ada harapan perampasan aset ini juga bisa menjangkau aset-aset di luar negeri. Saya perlu sampaikan bahwa kemungkinan besar itu tidak bisa terjadi. Karena sifat dari undang-undang perampasan aset itu sifatnya bukan pidana dan bukan conviction based. Kalau pidana masih bisa kerjasama antar negara dalam rangka perkara pidana. Kalau conviction based juga masih bisa. Dalam mutual legal assistance itu bisa terjadi. Hal ini pernah tidak terjadi di Indonesia? Pernah. Pernah ada putusan in rem dari Amerika, pengadilan California kalau tidak salah, di mana itu terkait dengan perkara 1MDB di Malaysia, di mana pada waktu itu ada kapal pesiar di Bali yang disita. Kebetulan kita menjadi kuasa hukum dari kapal pesiar itu. Nah, salah satu yang menjadi titik krusial di dalam perdebatan pra-peradilan pada waktu itu adalah penyitaan dilakukan melalui mekanisme KUHAP. Nah, perlawanan dari pihak kapal adalah salah satunya. Walaupun berdasarkan KUHAP, waktu itu putusan awalnya adalah putusan in rem, sama seperti ini, perampasan aset, di mana kita langsung mendalilkan putusan in rem bukanlah putusan pidana, sehingga tidak bisa diberlakukan dalam proses peradilan Indonesia. Juga apabila menginginkan melalui mekanisme mutual legal assistance, bantuan timbal balik pidana, juga tidak bisa, karena sifatnya kuasi perdata. Jadi itu lebih ke arah pandangan kepada anggota Dewan bahwa ini tidak akan bisa diberlakukan untuk aset yang di luar negeri, sekalipun mungkin dianggap terkait pidana terhadap orang yang pelakunya di Indonesia. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan kami Albert. Terima kasih. Terima kasih rekan Andi Simanusong. Izinkan saya untuk melanjutkan. Pertama-tama sebelum saya lanjutkan, saya kembali hendak mengapresiasi Komisi 3 DPR yang sudah membuka ruang sebebas-bebasnya untuk menjamin terciptanya partisipasi yang bermakna. Terima kasih. Untuk sisanya saya hanya menyampaikan 2 poin saja, tetapi sebelum itu saya mau mengingatkan, mohon izin sekali lagi pimpinan, kalau kita flashback ke Agustus 2025, ada 17 plus 8 tuntutan dari rakyat yang dimobilisasi oleh rekan-rekan mahasiswa di atas ya. Kalau kita ingat di tuntutan yang keempat adalah judulnya adalah Sakan RUU Perampasan Aset Koruptor. Nah, dalam kesempatan siang hari ini yang berbahagia, saya mau menyampaikan kebenarannya bahwa RUU Perampasan Aset ini bukan hanya untuk tindak pidana korupsi, tetapi untuk tindak pidana lain yang bermotif ekonomi atau economic crimes gitu ya. 2 hal yang mau saya sampaikan, boleh langsung ke halaman 20 dengan cepat. Halaman 20. Lagi. Oke, baik. Dari draft yang beredar, kami menemukan ada pasal 31 yang sudah memberikan mekanisme bagi setiap orang untuk mengajukan keberatan atas permohonan perampasan aset. Untuk itu, kami dari Peradi SAI di bawah kepemimpinan Bang Hari Ponto langsung mengusulkan reformulasi dalam bentuk draft, ya, yaitu adalah pihak ketiga atau advokatnya. Ini kenapa harus disebut advokat? Karena KUHAP 2025 sudah memberikan porsi lebih bagi advokat sebagai satu-satunya profesi hukum yang ada di setiap tingkat pemeriksaan perkara gitu ya. Jadi pihak ketiga atau advokatnya yang mendalilkan memiliki hak kepemilikan atau hak kebendaan lainnya yang menjadi objek permohonan perampasan aset berhak menjadi pihak dalam pemeriksaan permohonan perampasan aset. Mengapa ini penting? Karena RUU Perampasan Aset itu adalah kuasi pidana perdata. Artinya kalau kita lihat, kuasi pidana perdata ini didahului oleh sejumlah upaya paksa.
mulai dari penelusuran, kemudian pemblokiran dan juga penyitaan, kemudian dimohonkan secara prosedur keperdataan. Makanya dalam konteks non-conviction based asset forfeiture through criminal process. Oleh karena itu, perlindungan kepada pihak ketiga yang beretikat baik perlu dijamin sungguh-sungguh dalam undang-undang ini, supaya tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks perampasan aset. Boleh next? Sedikit? Oh ya. Nah, dalam ayat 6, kami memberikan stressing penting pimpinan, yaitu adalah gini, dalam praktek penyitaan sebagai upaya paksa, seringkali aparat penegak hukum itu melakukan penyitaan secara gelondongan. Yang penting disita dulu, gitu ya. Untuk apa? Untuk kepentingan pembuktian. Apa saja yang bisa disita? Ada 3. Yang pertama adalah instrumentum sceleris, alat untuk melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah objectum sceleris, segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana. Dan yang ketiga adalah hasil tindak pidana, fructum sceleris. Nah, dalam penyitaan yang sifatnya gelondongan tersebut, seringkali ada hak-hak pihak ketiga beretikat baik yang ikut tersita, lalu pada akhirnya dalam putusan akhir, sebagai pidana tambahan, majelis hakim akan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan. Ini diatur di dalam pasal 66 KUHP baru, dan juga pasal 18 Undang-Undang Tipikor, gitu ya. Oleh karena itu, di dalam ayat 6 ini kami menawarkan ide agar ada semacam penyesuaian. Kalau misal katakanlah ada hak 70% dari pihak ketiga yang beretikat baik, maka itu hakim harus betul-betul mendengarkan keterangan dan pembuktian dari pihak ketiga itu supaya dapat dibagi secara proporsional. Tidak serta-merta sepenuhnya dirampas oleh negara. Mengapa ini penting? Karena kami mencatat selama ini kita hanya diberi pegangan asas actore incumbit probatio. Siapa menggugat wajib membuktikannya. Tapi dalam konteks RUU perampasan aset ini, asas tersebut tidak lengkap. Actori incumbit probatio, siapa menggugat wajib membuktikannya. Reus excipiendo fit actor. Ketika ada pihak ketiga yang mendalilkan sepenuhnya, maka beban pembuktian itu boleh bergeser. Maka dari itu ayat 6 ini menjadi sangat penting. Selain itu, pimpinan, kami juga izin mengingatkan, secara universal memang ada sistem pembuktian yang berlaku. Yang pertama adalah preponderance evidence. Ini dikenal dalam hukum acara perdata. Artinya balance probabilities. Mana sih yang lebih bisa membuktikan? Itu tingkatan pertama. Yang kedua adalah clear and convincing evidence. Ini adalah satu tahapan yang lebih tinggi, yaitu selain alat buktinya sah, juga sifatnya harus meyakinkan. Dan yang ketiga adalah beyond reasonable doubt. Tidak boleh ada keraguan-raguan sedikit pun dalam hakim menjatuhkan putusan. Yang jadi pertanyaan, kira-kira sistem pembuktian apa yang akan dianut dalam RUU perampasan aset ini? Jawabannya dari kami adalah menawarkan, kemarin kami semalam sempat diskusi, kalau mengutip pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka dikatakan alat bukti itu harus sah dan juga memberikan keyakinan. Nah, tetapi karena keterbatasan ruang yang ada, maka pembuktian yang ada haruslah alat bukti yang sah dan diperoleh secara tidak melawan hukum, bahkan kalau lebih bagus ada juga keyakinan hakim di dalamnya. Kenapa? Karena ini bicara tentang kuasi pidana perdata. Artinya kita sedang mencari kebenaran material dalam bingkai kebenaran formil. Awalnya adalah upaya paksa ala pidana, kemudian mekanismenya lewat hukum acara perdata biasa gitu ya. Dan yang terakhir, boleh next. Pertanyaannya, aset tindak pidana apa yang sekiranya bisa dilakukan mekanisme NCBEF ini? Jawabannya adalah kalau kita mau konsisten mengikuti KUHP nasional, di bab 35 KUHP nasional mulai dari pasal 600, itu ada ketentuan 5 tindak pidana khusus. Ada tindak pidana berat terhadap asasi manusia, korupsi, narkotika, terorisme, dan pencucian uang. Nah, jadi pertanyaannya, aset apa sih yang bisa dirampas dalam mekanisme ini? Maka yang pertama adalah aset tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam bab 35 KUHP baru.
Dan bab 35 KUHP baru ini boleh mengesampingkan buku 1 KUHP baru. Kenapa? Boleh mengesampingkan, karena ada 7 syarat kumulatif yang telah dipenuhi oleh 5 tindak pidana khusus ini. Yang pertama adalah dampak viktimisasinya besar. Kedua, sering bersifat transnational organized crime. Ketiga, sering menyimpang dari asas hukum pidana material. Keempat, memiliki hukum acara pidana tersendiri. Kelima, didukung konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi atau tidak, sampai seperti UNCC tadi. Yang keenam, dia didukung aparat penegak hukum khusus, seperti korupsi ada KPK, kemudian narkotika ada BNN dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bersifat super mala per se, sangat terkutuk dan sangat jahat. Nah, jadi poin A, 5 tindak pidana khusus ini adalah menjadi objek dari perampasan aset. Dan yang terakhir, pimpinan, selain 5 tindak pidana khusus, kami mengusulkan supaya ada sedikit pembeda dari pasal 2 Undang-Undang Pencucian Uang. Jadi pasal 2 Undang-Undang 8 2010 itu sudah memberikan semacam list aset tindak pidana apa saja yang dapat dirampas, termasuk tindak pidana yang diancam dengan 4 tahun penjara gitu ya. Untuk membedakannya dengan pencucian uang, karena mekanisme RUU ini memang berbeda. Mekanisme RUU ini adalah substitut setelah yang primernya, yang konvensionalnya dijalankan. Oleh karena itu yang kami usulkan adalah tindak pidana serius bermotif ekonomi yang ancaman pidananya 5 tahun atau diancam dengan pidana denda paling sedikit kategori 5 sebagaimana dimaksud pasal 79 KUHP nasional. Sebagai penutup, pimpinan, izinkan kami memberikan pandangan. Memang ini dilematis. Apakah ini betul-betul diperlukan, apakah ini menjadi suatu kebutuhan, tetapi apapun itu, yang mau kami pastikan adalah perlindungan kepada pihak ketiga beretikat baik harus menjadi tujuan utama dari perumusan RUU perampasan aset ini. Kenapa? Ada postulatnya. Postulatnya adalah exturpi causa non oritur actio. Suatu gugatan yang didasari atas perbuatan melawan hukum tidak perlu didengar. Artinya apa? Ruang untuk pihak ketiga tetap kita sediakan, tetapi pihak ketiga yang beretikat buruk tidak perlu didengar di dalam RUU perampasan aset ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, saya ingin sedikit menambahkan ya mengenai hukum acara, karena tadi sudah disinggung bahwa undang-undang perampasan aset ini sebenarnya ada persinggungan antara sisi perdata dan sisi pidana. Tadi disampaikan bahwa misalnya pemblokiran dan penyitaan itu apakah tunduk kepada hukum acara pidana ataukah hukum acara perdata. Ya, jadi kalau memang tunduk pada hukum acara pidana, maka ada pra-peradilan. Ya, tapi kalau tunduk pada hukum acara perdata, tentunya tidak tunduk pada pra-peradilan. Jadi mungkin ini harus menjadi satu penegasan dalam undang-undang sehingga tidak terjadi dualisme. Ya, demikian juga dengan persidangan. Persidangan itu apakah ini murni hukum acara perdata atau mix antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana, ya, karena terus terang dalam draft rancangan undang-undang tidak diatur secara jelas mengenai hal ini dan diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung atau Perma, sebagaimana pasal 49 draft rancangan undang-undang yang mengatur bahwa ketentuan mengenai proses peradilan diatur dengan peraturan Mahkamah Agung. Bagi kami, untuk hukum acara yang begitu pentingnya dan ini merupakan hal baru di Indonesia, ini harusnya diatur dalam level undang-undang, ya. Perma hanya sekedar mengisi kekosongan hukum. Kalau misalnya undang-undang tidak cukup mengatur, ya. Misalnya kalau kita bicara hukum acara perdata kita itu kan dari zaman kolonial, itu sudah puluhan tahun yang lalu, ya. Jadi tidak cukup mengatur sehingga Perma dipakai sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan hukum. Kalau kita membuat undang-undang dari baru, ya, undang-undang baru ini tentunya tidak perlu Perma harus mengatur itu, tapi bisa diatur secara lebih detail dalam rancangan undang-undang. Demikian juga misalnya nanti sudah ada putusan perampasan aset, bagaimana eksekusinya? Apakah ini tunduk kepada hukum acara pidana
ataukah hukum acara perdata? Dalam arti siapa yang akan mengeksekusi? Ya, apakah jaksa yang akan mengeksekusi atau ketua pengadilan melalui jurusita pengadilan yang akan mengeksekusi? Ya, dan ini juga tadi udah disinggung oleh rekan saya terkait juga dengan bantuan dari luar negeri melalui mutual legal assistance. Apakah ini termasuk perkara pidana atau ini termasuk perkara perdata? Saya kira itu hal-hal yang saya kira penting. Jadi dalam RUU ini harus mengatur secara detail mengenai hukum acara sehingga tidak terjadi benturan hukum acara atau tidak jelas hukum acara mana yang akan diterapkan. Demikian, terima kasih. Baik, demikian dari kami sebagai pengantar. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih Pak Hariponto dan teman-teman yang telah memberikan masukan. Silakan dari DPN Pradi untuk bisa memberikan masukan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat, kami dari DPN Pradi bersama-sama di sebelah kanan saya Wakil Ketua Umum Dr. Sutrisno, sebelah kiri saya Wakil Ketua Umum Zul Armen, dan sebelah kiri Wakil Ketua Umum Profesor Dr. Nurmalah. Kemudian di belakang ada Wakil Bendahara Umum Anita Puspo. Sebelah kiri ada Krisman Damanik, Wakil Sekretaris Jenderal. Kemudian di belakang ada Wakil Bendahara Umum Anista Puspo dan Sekretaris Dewan Komisi Pengawas ya Ika Rara, dan Ketua Bidang Humas dan Protokoler DPN Pradi Riri Purbasari, dan didampingi oleh 3 orang staf. Nanti yang akan memaparkan usulan dari DPN Pradi akan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Rekan Sutrisno, dan nanti ada tambahan dari Profesor Nurmalah. Ini yang perlu saya sampaikan. Saya silakan kepada Wakil Ketua Umum untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI beserta seluruh anggota Komisi 3 DPR, para undangan sekalian, dan khususnya rekan-rekan saya dari Advokat Pradi SAI, dan khususnya kepada rekan-rekan saya pengurus Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Pertama, saya sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi menyampaikan permohonan maaf karena Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi Profesor Dr. Uto Hasibuan tidak bisa menghadiri undangan ini karena beliau ada tugas-tugas lain yang harus dikerjakan. Pimpinan Komisi 3 DPR yang saya hormati, bahwa Advokat Pradi juga bisa merasakan bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut tindak pidana korupsi memang nampaknya semakin lama bukan semakin berkurang. Justru menurut pandangan kami bahwa persoalan tindak pidana korupsi ini semakin lama semakin banyak yang dilakukan, apakah itu oleh pejabat maupun oleh termasuk di dalamnya adalah pengusaha-pengusaha. Nah, saya pernah membaca tentang rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana yang pada saat itu diajukan oleh Presiden RI ketika itu Bapak Jokowi pada sekitar tahun 2021. Memang yang saya pelajari bahwa
RUU perancangan perampasan aset ini ketika awal pertama kali diajukan, saya menganggap banyak pelanggaran-pelanggaran yang tertera di dalam rancangan undang-undang perampasan aset itu. Nah, yang terakhir kali saya sudah sempat membaca tentang rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana yang terbaru, yang final. Memang ada kemajuan-kemajuan yang saya amati di situ, karena ada keterlibatan pengadilan dan sebagainya. Nah, pimpinan Komisi 3 DPR yang saya hormati, sebenarnya kalau kita berbicara tentang rancangan undang-undang perampasan aset ini, maka hukum yang berlaku di Indonesia ini harus menjadi pedoman paling utama. Bahwa keberadaan daripada pribadi warga negara Indonesia itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terkait dengan hak-hak pribadi daripada setiap individu itu secara limitatif tegas diakui di dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Ini jelas tegas diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Nasional Pradi memberikan masukan bahwa perubahan atau pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana ini harus berdasar pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Oleh karena itu, menyangkut tentang rancangan undang-undang perampasan aset ini harus mengakui hak milik pribadi setiap orang, karena kepemilikan hak pribadi merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu dan dilindungi oleh konstitusi. Itu yang pertama. Di samping itu sebenarnya di dalam hukum acara pidana di Indonesia dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 25 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menganut asas presumption of innocence, yaitu hak seseorang harus dibuktikan apakah dia melakukan kejahatan atau tidak. Saya melihat bahwa di dalam rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana ini, bahwa DPR berkehendak hanya ada jaksa sebagai pejabat negara yang mempunyai hak untuk melakukan pembuktian, apakah itu dari penelusuran sampai dengan membuktikan dari manakah harta kekayaan ini diperoleh. Nah, tentunya kalaupun di dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini juga diakui apabila seseorang yang menguasai suatu harta kekayaan atau seseorang yang memiliki harta kekayaan harus bisa membuktikan dari mana asal harta kekayaan itu, dari mana harta pribadi itu diperoleh. Di dalam RUU perampasan aset ini disebutkan di situ bahwa kalau memang seseorang memiliki harta pribadi itu diperoleh dengan cara yang benar, artinya tidak dengan cara melanggar hukum, maka dia bisa mengajukan keberatan. Pada sejak awal dia bisa mengajukan keberatan dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah. Ini tentunya harus memang di dalam rancangan undang-undang perampasan aset itu harus tegas itu tercantum di situ. Kemudian yang kedua, pimpinan Komisi 3 DPR yang saya hormati, bahwa kalau kita bicara tentang mentalitas aparat penegak hukum di Indonesia, kita semua mungkin semua tahu bahwa banyaknya penyalahgunaan kewenangan yang dia miliki terhadap masyarakat yang ini akhirnya merugikan
bagi negara dan juga bagi masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir ini bisa kita lihat bahwa banyak aparat penegak hukum yang tindakannya itu sangat merugikan dan cukup menjadi satu pandangan bagi masyarakat bahwa hukum ini tidak pernah berpihak pada masyarakat yang paling bawah. Tentunya saya berharap DPR bisa bersikap tegas dalam membuat rancangan undang-undang ini. Maksudnya bahwa seharusnya nanti pejabat yang bisa ditunjuk sebagai pihak untuk menelusuri termasuk untuk melakukan penyidikan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh pribadi-pribadi orang yang diduga didapatkan dari hasil kejahatan, maka saya harapkan ke depannya bahwa aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan ini adalah memang pejabat-pejabat yang betul-betul mempunyai integritas yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka pun juga punya komitmen yang tinggi bahwa dia melakukan tugas itu demi kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir, pimpinan Komisi 3 DPR yang saya hormati, kami berharap kalaupun rancangan undang-undang perampasan aset terkait dengan tindak pidana ini kemudian disahkan, saya berharap pasal-pasal nanti yang ada di dalam rancangan undang-undang ini implementasinya tidak akan menimbulkan adanya gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap banyak pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu saya kira pengantar dari saya. Mungkin Profesor Nurmala mungkin ada tambahan, silakan. Makasih pimpinan rapat. Saya hanya menambahkan pada prinsipnya Pradi mendukung penuh komitmen negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan sebagaimana tujuan dari pembentukan undang-undang adalah recovery aset itu lebih penting dari sekedar mempidanakan orang. Tentunya tidak boleh melahirkan kesewenang-wenangan atau abuse of power dan menabrak konstitusi negara, warga negara. Oleh karena itu saya bersama tim sudah menyusun beberapa masukan. Yang pertama tadi batasan ketat, mekanisme non-competition based NCB asset forfeiture atau perampasan aset tanpa adanya putusan pidana. Putusan pengadilan. Masukan konkret dari Pradi mendesak draft RUU secara eksplisit menetapkan mekanisme NCB aset forfeiture ini perampasan atas pembinaan hanya berlaku sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir. Mekanisme ini hanya boleh berjalan apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri secara permanen atau mengalami gangguan jiwa tetap atau tuntutan pidananya telah kadaluarsa. Kemudian argumentasi hukum. Perampasan aset sebelum adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap berisiko tinggi, melanggar azas praduga tidak bersalah dan hak miliknya dilindungi oleh konstitusi. Dasar hukumnya ada pasal 28 Undang-Undang 45, jamin hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara wewenang-wewenang oleh siapapun. Yang kedua, dasar hukumnya pasal 9 Undang-Undang 20 tahun 2025, Jo penjelasan umum angka 3 huruf C KUHP tentang azas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Kemudian pasal 54 huruf C Undang-Undang NCAC, United Nations Convention Against Corruption yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 mengatur bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan baru diposisikan jika pelaku tidak dapat diadili karena alasan kematian, melarikan diri atau ketiadaan yurisdiksi. Masukan yang saya tambahkan lagi yang kedua, perlindungan mutlak dan kritik kasus jaminan kebendaan terhadap pihak ketiga yang beretikat baik atau good faith third parties. Maksudnya konkret menolak draft membebankan pembuktian pada pihak ketiga untuk membuktikan dirinya jujur. Pradi mendesak membebankan pembuktian adanya etikat buruk kepada jaksa negara, pengacara negara. Hak kreditor pemegang jaminan kebendahan hak pertanggungan fidusia sah wajib dikecualikan oleh Undang-Undang Perampasan Aset. Dasar hukumnya apa?
Pasal 1977 KUH Perdata, azad bezit sebagai workman title, barang siapa menguasai barang bergerak secara nyata dianggap sebagai pemilik dan hak beretikat baik dilindungi sepenuhnya. Kemudian pasal 19 Undang-Undang 39 secara konsisten melindungi hak milik pihak ketiga. Kemudian pasal 31 UNC Aceh mewajibkan seluruh negara berpartisipasi menjamin perlindungan hak-hak pihak ketiga yang beretikat baik. Poin ketiga saya tambahkan lagi azas equality of arm atau keseimbangan posisi. Masukan konkret, klausul eksplisit dalam bab hukum RUU perampasan aset, pemilik aset atau pihak ketiga berkepentingan wajib didampingi atau dilindungi oleh advokat pada setiap tingkatan pemeriksaan, pemblokiran maupun persidangan. Ini sejalan dengan KUHP baru nyangkut pasal 65 dan pasal 150 KUHP baru tentang azas equality in arm, di mana kedudukan jaksa penegak hukum dengan advokat adalah sama, diberikan kesempatan yang sama. Kemudian dasar hukumnya adalah pasal 27 dan pasal 28 dasar 45. Kemudian azas audit LTRM partem hukum acara perdata RBG, kewajiban hakim untuk mendengar kedua belah pihak. Kemudian azas pasal 14 ayat 1 ICR International Convention of Civil and Political Rights yang diratifikasi berdasarkan Undang-Undang 11 2005 menjamin fair hearing dan kedudukan yang sama setiap orang di muka hukum. Pasal 5 18 Undang-Undang 2003 tentang advokat menetapkan status advokat secara tegas sebagai penegak hukum bebas mandiri setara dengan penegak hukum lainnya. Kenapa ini penting? Karena banyak contoh kasus ya. Kita beberapa lalu ada kasus First Travel, ada kasus Asabri. Kasus First Travel itu Bahara, kasus TPPU dirampas untuk negara, uang-uang, padahal itu uang jamaah. Itu uang jamaah, tapi putusan Mahkamah Agung faktanya memutus dirampas untuk negara. Ini benar-benar padahal negara bukan dirugikan, ini benar-benar masyarakat dirugikan secara masif. Indikator kegagalan lahirnya Perma nomor 2 tahun 2002, analisis Pradi, 2 kasus di atas menciptakan kekacauan. Satu lagi kasus Asabri, saya nggak baca tapi ada nanti diserahkan. Yudikatif bahwa hukum acara pidana kita saat ini cacat dan gagal. Dengan adanya KUHP baru ini agak sedikit membaik, walaupun saya menilai masih banyak kekurangan, kami menilai banyak kekurangan. Kemudian ada lagi poin keempat, tentang terhadap aset-aset yang dirampas untuk negara. Ini faktanya setelah dirampas untuk negara, dieksekusi oleh kejaksaan, setelah itu kita tidak tahu lagi diperuntukkan untuk apa aset-aset tersebut. Apakah untuk bantu rumah sakit atau untuk membantu masyarakat tidak mampu. Kita sering dipertontonkan, disita aset, dirampas untuk negara, tapi kemana setelah itu aset itu kita tidak tahu, walaupun di peraturan Menteri Keuangan dikelola oleh Menteri Keuangan, dititipkan di Rubasan, tapi faktanya itu jangankan masyarakat umum, kita sendiri sebagai advokat kuasa nggak tahu lagi begitu aset kita disita. Oleh karena itu, saran kami perlu publikasi yang bisa diakses oleh siapapun melalui media. Kemudian perlu adanya lembaga khusus yang menangani itu. Ada lembaga khusus atau badan khusus. Saya membaca di RUU perampasan aset ini masih melibatkan Kejaksaan Agung, ya, dan harus membuat laporan berkala kepada Presiden dalam waktu berapa bulan. Saya juga membaca, saya mengkritisi juga salah satu pasal di RUU perampasan aset ini. Jadi ada sebelum putusan berkekuatan hukum tetap ada sudah dilelang. Nah, bagaimana seandainya kalau terdakwa tadi bisa membuktikan di tingkat, kan kalau putusan kasasi itu sudah tetap juga, kan ada upaya PK. Setelah PK ternyata terdakwa ini menang, ternyata aset tadi sudah dirampas, sudah dijual oleh pihak yang mengelola aset. Ini juga mohon dimasukkan dalam salah satu draft di undang-undang perampasan aset ini. Kebetulan saya banyak sekali menangani kasus korupsi dan TPPU, pimpinan sidang. Jadi banyak sekali yang merasa dirugikan. Memang ada Perma yang tahun 2022 mengatur mekanisme sidang tentang pihak ketiga yang beretikat baik untuk membuktikan tentang aset yang diperoleh tadi. Satu lagi mungkin percampuran aset, misalnya tindak pidana itu aset itu dibeli tahun 2000, tapi direnovasi rumah itu misalnya tahun 2018. Nah, itu apakah ada penyisihan
apa langsung tercampur menjadi aset yang dikatakan harus dirampas. Itu juga harusnya dimuat dalam apa namanya undang-undang perampasan aset ini, karena saya mengalami itu. Saya mengalami itu. Banyak sekali perkara-perkara yang hanya tercampur sedikit, misalnya apa langsung dirampas untuk negara. Dan ada lagi, kalau mengikuti kasus Kerajirit Sumsel itu, Pak Haji Halim itu, dia meninggal, asetnya semua dirampas itu. Saya nggak tahu bagaimana karena saya bukan lawyernya. Mungkin itu masukan tambahan dari kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Ada, Pak? Ada rekan kami, salah satu Wakil Ketua Umum, Dr. Hendrik Jihaman. Saya silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, Yang Mulia Pimpinan Komisi 3 beserta anggota, juga rekan-rekan dari Pradi, Wakil Ketua Umum Mas Sutrisno, Sekjen, Dr. Herman Dulaimi, dan juga ada rekan di sini Dr. Hariponto, dan juga kawan-kawan semua. Terima kasih. Mohon maaf saya terlambat. Saya mungkin memberikan ada beberapa saja karena tadi sudah dipaparkan oleh rekan kami. Hanya saya mau menekankan pertama, mengingatkan kita sebenarnya aset recovery itu bukan hal yang baru. Sejak kita meratifikasi UNCSC 2003 dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 2006. Prinsip yang pertama di dalam UNCAT 2003 itu pasal 54 kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi, bahwa NCB non-conviction based itu adalah kewajiban setiap negara untuk melahirkan undang-undang dalam rangka mengembalikan harta-harta yang diduga hasil tindak pidana. Yang kedua, kita sebenarnya kan sudah melaksanakan salah satunya yaitu TPPU. Ya, TPPU kan kita sudah menerapkan prinsip yang namanya itu dugaan. Itu bisa diambil. Atau dalam teori kita kenal dengan pro parte dolus, pro parte culpa. Artinya apa? Kita tidak membutuhkan inkrah wan gewiste pasca putusan pengadilan pidana. Karena apa? Kalau aset recovery ini, rohnya itu ada namanya perintah asas in rem. Artinya apa? Against the thing. Jadi kita itu berperkara dengan harta. Yang kita lihat numpuk-numpuk dikaitkan dengan profil income-nya, itu kan sangat-sangat tidak sesuai. Sehingga ada dugaan bahwa tidak selayaknya orang itu menikmati yang diduga jahat. Atau dikenal dengan ada prinsipnya namanya itu crime doesn't pay. Artinya apa? Seseorang itu kan nggak boleh, tidak diperbolehkan untuk menikmati hasil yang diduga jahat. Nah, yang mau saya sampaikan adalah standar menilai pembuktian. Kalau di dalam KUHP itu semua nanti sampai kepada perintah menghukum itu kan wujud dari asas in personam, itu no problem. Ini semua sudah diatur dalam KUHP. Nah, ini bagaimana saya membaca, mudah-mudahan ini
draft ini apakah yang terakhir yang saya dapat? Di sini saya tidak menemukan bagaimana kita ya, menemukan parameter ya, standar pembuktian. Kalau di KUHP itu kan ada yang namanya beyond reasonable doubt, mesti ada sesuatu yang pasti. Nah, kalau ini kita cukup mengatakan dugaan, ya, artinya apa? Kita tidak membutuhkan yang namanya putusan inkrah, putusan pidana, karena itu jalurnya beda. Kalau kita membandingkan KUHP dengan aset recovery, tidak ketemu, Pak. Ini seperti dua rel kereta api. Kalau satu itu melawan orang, yang kita bahas ini kan membahas melawan objek, harta. Artinya apa? Kita tidak membutuhkan, ya, tidak membutuhkan putusan salahnya orang. Proses ya oke. Kalau terjadi impunitas, tadi makanya undang-undang inilah yang kita siapkan. Mati, kabur, atau tidak jelas buktinya, ataupun putusan onslah. Inilah barangnya. Artinya kita tidak membutuhkan dia salah atau benar. Cukup sampai di situ. Itu roh yang pertama yang saya dapat di Undang-Undang Perampasan Aset ini. Hanya itu tadi, bagaimana standar buktinya, bagaimana kita menilai yang namanya itu dugaan itu. Karena ini subjektivitas yang diberikan kepada lembaga, ya, penyidik. Penyidik ini nanti kalau sudah cukup, dia bilang ya tinggal lempar ke kejaksaan. Kejaksaan nanti tinggal ngaku, itu yang ada dalam sini. Dan saya pikir ini juga prosedur yang universal, tidak ada masalah. Artinya apa? Kita tidak perlu mencari orang, nggak perlu mau kabur, mau apa, nggak masalah. Yang penting hartamu ada. Nah, ini saya sangat apresiasi dengan rancangan undang-undang ini. Hanya yang perlu saya ingatkan adalah standar probability, ya, evidence itu, pembuktian. Bagaimana itu kita menerapkan setengah jahat, setengah baik itu, setengah jahat, setengah lalai. Nah, bagaimana kita bisa koreksi terhadap tindakan penyidik ini nanti yang tahu-tahu menyerahkan kepada jaksa sehingga mengajukan permohonan. Kedatangan pihak ketiga itu kan belakangan. Nah, dari itu memang hal yang wajar. Artinya apa? Tidak ada pertentangan dengan yang namanya hak asasi manusia kalau kita berbicara dikaitkan dengan pidana. Kalau pidana memang wajib, tapi kalau ini memang artinya apa? Dia diberi kesempatan untuk menyatakan ini gue tidak jahat, ini hasil keringat yang baik. Nah, ini kan ada mekanismenya. Nah, kembali lagi tentang subjektivitas itu, bagaimana caranya kita membatasi. Tadi rekan saya Dr. Sutrisno dengan rekan Profesor Nurma itu berbicara tentang hak asasi manusia. Tidak boleh suka-suka ini. Nah, ini harus kita jaga. Kalau KUHP itu sudah jelas. KUHP ya sudah jelas ada koreksinya. Kalau ini kan cuma sekali. Oke, dilelang, didugaan, tidak hilang juga. Konsep ini bagus. Karena apa? Ya nanti dikembalikan kalau toh dia benar, ini sudah terjawab sebenarnya. Itu ada kembalikan dengan harga yang pada waktu dijual. Dan ini saya kira itu hal sesuatu yang baik. Ini prinsip universal. Yang ketiga, ini kan persoalan yang kedua lagi. Di sini saya tidak melihat lembaga, institusi yang mengelola aset ini. Sekarang ini jaksa sendiri, kemudian polisi sendiri. Ya Rukbansa itu kan itu hanya ya sudah kelihatan. Nah ini mengelola. Contoh ini bagaimana mengelola PT yang disita, diambil. Nah, bagaimana mengelolanya ini? Ini perlu lembaga. Tentunya prinsip-prinsip itu nanti juga harus kita masukkan. Nah, di sini itu belum ada lembaga itu. Apakah memang harus dibuat undang-undang tersendiri untuk lembaga, ya, lembaga untuk pemulihan aset itu? Ataukah kita titip saja seperti yang apa ada sekarang ini? Ada banyak macam, ada di polisi, Pak, kemudian di KPK, kemudian ada juga di kejaksaan. Jadi ini sulit kita mengetahui
tadi sudah dikasih tahu oleh rekan saya, ini kan terkait dengan norma yang ada saja disimpang-simpangi. Kita tidak tahu bagaimana jualnya. Adapun jualnya temannya yang dapat. Nah ini kan kita harus terbuka. Kemudian juga terkait dengan yang namanya kontrol, pengawas. Pengawasan itu kan kalau kita ada lembaga tersendiri nanti bagaimana mekanismenya. Jadi ada itu hal-hal yang perlu saya tambahkan. Selebihnya kami serahkan pada forum ini dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pimpinan dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi sudah menyampaikan masukan-masukan. Untuk itu saya kembalikan kepada pimpinan Komisi 3 DPR. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum Pradi SAI dan teman-teman, juga Wakil Ketua Umum DPN Pradi dan teman-teman dan Ibu. Masih ada waktu sedikit sebelum kita akan masuk ke acara setelah ini, masalah yang berhubungan dengan kasus di Lombok Tengah. Kami persilakan untuk anggota bertanya atau apapun juga, singkat-singkat saja ya, karena setelah ini kita akan menerima RDPU. Silakan. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati, narasumber, abang-abang saya dari Pradi SAI dan juga dari DPN Pradi. Terima kasih atas masukannya. Ini memperkaya wawasan kami sehingga kami mendapatkan pandangan dari sisi yang lain untuk kami dapat merumuskan pembentukan undang-undang perampasan aset ke depan dengan maksimal. Yang pertama, kami dari fraksi Partai Gerindra pada prinsipnya mendukung pembentukan undang-undang perampasan aset, dan juga kami pun ingin memberikan informasi pada kesempatan ini. Alhamdulillah keseriusan kami di Komisi 3 di bawah kepemimpinan Pak Habibur Rahman, sampai dengan hari ini kami sudah menerima 24 dari berbagai macam organisasi, masyarakat ataupun mahasiswa dan akademisi yang datang ke Komisi 3 agar bisa memberikan masukan, sehingga sangat-sangat membantu kami untuk bisa memperkaya ilmu kami, wawasan kami dalam pembahasan undang-undang ini. Yang selanjutnya, di sini kami ingin memberikan dan juga menanyakan kepada Bapak sekalian, Bapak Ibu, yang memang setiap hari ini memiliki pengalaman dalam proses ataupun mengawal proses hukum dalam beracara. Apakah memang dalam proses penegakan hukum kita hari ini, apakah sudah berjalan prinsip proporsionalitas dan prinsip due process of law yang sering Bapak Ibu temukan di lapangan? Apakah APH kita sudah benar-benar menerapkan prinsip-prinsip tersebut? Kami meminta sudut pandang daripada Bapak Ibu sekalian. Kami sangat mendukung dengan penegakan hukum yang sangat cepat, sangat maksimal dalam proses men-tracing aset-aset dari hasil kriminalitas ataupun dari tindak pidana. Tapi di sini pun kami menyadari bahwa kita pun harus benar-benar melihat bahwa kita ini, negara ini mempunyai instrumen, yakni yaitu ada PPATK dan BPK. PPATK yang memberikan informasi, BPK yang mengaudit dari kerugian negara tersebut. Terkadang auditnya belum selesai tapi sudah muncul angka kerugian negaranya. Nah, ini bagaimana pandangan daripada Bapak Ibu sekalian mengenai itu? Kami sangat setuju sekali bahwa memaksimalkan dalam pengembalian kerugian keuangan negara itu harus sangat-sangat maksimal. Tetapi prinsip proporsionalitas ini harus benar-benar dijalankan. Seperti tadi Bapak Ibu sampaikan masukannya bahwa kadang-kadang ada aset yang diperoleh tahun 2000,
kasusnya di tahun 2005, kaset ini pun terseret-seret juga yang tahun 2000 ini. Sedangkan di situ belum jelas juga apakah itu sudah bisa dibuktikan sebagai hasil daripada tindak pidana atau belum. Contoh bisa lagi nih Pak, ada kerugian negara 10 miliar, yang disita 100 miliar. Nah, yang disita 100 miliar ini apakah sisa daripada 90 miliar itu jelas nggak dihasilkan dari tindak pidana? Nah inilah yang memang harus kita sama-sama awasi, agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran prinsip yang memang benar-benar tertera di Undang-Undang Dasar kita, bagaimana hak atas harta benda warga negara ini dijamin oleh negara. Bukan berarti kita tidak boleh mengambil ataupun merampas daripada hasil tindak pidana, tapi hasil tindak pidana ini harus dibuktikan dulu benar atau tidak. Disitulah makanya negara mempunyai instrumen, yaitu ada BPK dan PPATK, dan kita harus memaksimalkan itu. Dan kami pun sangat setuju tadi pengembalian ke korban, keadilan untuk korban dari hasil tindak pidana, mungkin ekonomi ya di situ. Kami sangat sepakat bahwa itu harus dimaksimalkan. Contoh misalnya memang itu tidak beririsan dengan tipikor, ya memang seharusnya dikembalikan ke korban, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Mungkin nanti kami pun minta dimasukkan apabila memang harus dituangkan di pasal-pasal yang mengikat yang ada di undang-undang ini. Selanjutnya kami ingin meminta masukan juga, apakah kita harus ada pembatasan juga dalam proses perampasan aset di setiap tindak pidana. Ini kan soalnya ada tipikor, ada tindak pidana yang lain kan gitu. Ada narkotika, ada terorisme, dan pidana ekonomi. Nah ini apakah harus disamakan semua klausul-klausul dalam setiap pasal? Ataukah harus ada pembedanya? Karena kalau misalnya kita berbicara masalah tipikor, ini kan jelas ada kerugian negara yang ditimbulkan dan ada perhitungannya. Nah, kalau tindak pidana yang lain, contoh misalnya narkotika dan juga terorisme, kalau misalnya kita nggak sikat semua, karena ada kemungkinan juga dia akan melakukan perbuatan itu di lain hari. Nah, apakah ini harus bagaimana? Kami minta masukannya. Dan yang terakhir, di sini memang harus menjadi pengawasan kita bersama, bagaimana kita merumuskan undang-undang ini agar tidak ada celah APH kita memanfaatkan untuk kriminalisasi ataupun untuk melakukan abuse of power itu sendiri. Karena ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Apabila kita tidak memberikan pengawasan yang ketat, bagaimana kita rumuskan pasal-pasal dalam undang-undang ini agar tidak ada terjadi kriminalisasi di kemudian hari, sehingga benar-benar abuse of power dari APH ini tidak terjadi ke depannya di Indonesia dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan ke depannya. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bimantoro. Sebelah kiri jadi satu-satu ya, mengingat waktu. Silakan. Ya Pak, terima kasih pimpinan dan para anggota yang saya hormati juga dari Pradi ya. Yang pertama, saya langsung saja, fraksi PKB sangat mendukung undang-undang perampasan aset. Karena menurut saya pembahasan aset ini memang sudah lama tertunda atas permintaan masyarakat. Kalau kita melihat ke belakang, saya setuju dengan Pak Prof tadi menyampaikan dari zaman presiden yang lalu. Memang kalau kita melihat, kita baca draft dari presiden yang lalu itu akan perampasan aset itu lebih kelihatan takut adanya penyalahgunaan kekuasaan dari APH itu. Nah, draft yang hari ini yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo ke kita itu menurut saya sangat bagus. Berikutnya yaitu pengalaman yang Bapak paparkan tadi, ada beberapa hal yang menurut saya perlu dimaksimalkan. Misalnya, ini yang saya takutkan Pak, soal kalau di KUHP sudah jelas hak asasi manusia lebih diutamakan. Di perampasan aset ini bagaimana? Hak asasi manusia disamakan dengan KUHP, dan yang kedua itu tentang keadilan.
Karena jujur saja seberapa kali menyampaikan pada waktu itu rapat dengan kejaksaan misalnya soal aset-aset yang sudah disita, itu kemana larinya? Ada tidak laporannya? Pertama. Dan yang kedua, ini kan hasil hitungan mereka sendiri. Seharusnya kita harus melibatkan BPK, Pak. Ini yang saya pertanyakan dengan pihak kejaksaan pada waktu itu. Nah, saya minta pandangan Bapak, andai kata itu aset sudah kita terima, harus lebih jelas lagi peruntukannya. Paling tidak ada instansi lain yang menghitung ini. Coba kita lihat, disampaikan sekian triliun mendapatkan uang dari luar, dari dana korupsi, tapi setelah itu kemana? Ada tidak pemberitaan? Ada tidak pemberitaan menyampaikan hal itu kepada pengawas APH itu yang di Komisi 3? Saya aja di Komisi 3 tidak tahu. Bagaimana dengan masyarakat? Nah ini maksud saya, PKB sangat setuju dengan perampasan aset ini dan lebih mengutamakan kepada hak asasi manusia. Dan yang terpenting, jangan perampasan aset ini dijadikan alat politik. Ini bahaya, ini negara bisa hancur, Pak. Kalau hukum semua menghantam orang itu karena dilihat dari sisi politiknya. Kita murni di sini hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasbi dari PKB. Jadi silakan dari SAI ya menjawab 1 dan 2. Selesai itu dilanjutkan dari DPN Pradi menjawab 1 dan 2. Silakan. Mohon izin pimpinan, mohon izin Ketua Umum kami, Bang Hariponto dan rekan-rekan advokat yang saya banggakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Pak yang terhormat Pak Bimantoro Wiono dari fraksi Gerindra. Pertanyaannya, apakah benar dalam proses penegakan hukum itu sudah ada proporsionalitas dan due process of law? Pertanyaan ini seringkali sulit terjawab karena kalau kita mengingat apa yang dikatakan oleh Profesor Sachito Raharjo, beliau mengatakan seperti ini, membuat undang-undang adalah suatu hal, bagaimana menegakkan dan menafsirkannya adalah hal yang lain, kurang lebih seperti itu, Pak. Tapi paling tidak, saya mau pastikan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, kemudian Undang-Undang 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, dan Undang-Undang 20 Tahun 2025 yang sudah diinisiasi DPR dengan sangat baik, harapannya ke depannya proses adaptasi untuk menuju transformasi hukum bisa terjadi, Pak. Saya mau pastikan bahwa KUHP 2025 ini tidak sempurna, Pak. Tapi kalau ditanya apakah KUHP 2025 jauh lebih bagus daripada Undang-Undang 8 tahun 81, jawabannya adalah iya, Pak. Gitu. Nah, tapi pertanyaan Pak Bimantoro Wiono ini juga terkait seringkali dengan perdebatan antara rezim crime control model, pengendalian kejahatan, dengan due process, Pak. Kalau kami pribadi menganut prinsip keseimbangan, Pak. Di satu sisi perlu ada crime control yang bertanggung jawab, tapi di sisi lain juga ada pemenuhan due process, Pak. Supaya dalam konteks hukum RUU perampasan aset ini, hak termohon dan pihak ketiga yang beretikat baik itu perlu betul-betul dipikirkan dalam RUU ini, Pak. Ya. Berikutnya, Pak, berkaitan dengan aset tipikor. Kebetulan izin pimpinan saya memiliki satu buku perbandingan komparatif studi dari 27 negara yang ada. Dan unfortunately, sangat disayangkan, rupanya hanya Indonesia saja satu-satunya negara yang rumusan tindak pidananya dalam pasal 2 dan pasal 3 yang sekarang diadopsi ke pasal 603 dan 604 yang ada delik bestandilnya berupa kerugian keuangan negara. Jadi di negara lain kalau mau ngomong jujur tidak ada. Korupsi itu adalah penyalahgunaan wewenang, bribery atau suap, trading influence, perdagangan pengaruh, tapi tidak ada satupun negara lain yang sependek pengetahuan saya mengatur
unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai bestandel delik. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri karena Undang-Undang Tipikor itu umurnya sudah 25 tahun. Oleh karena itu, kita mendukung penuh pemberantasan korupsi, tapi kita juga tidak mau pemberantasan korupsi menjadi penegakan hukum yang drakonian. Seperti yang saya apresiasi juga pada waktu Bang Hinka Panjaitan mengadvokasi Amsal Sitepu dengan sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Komisi 3 DPR. Dan tapi yang satu yang pasti, Pak Binantoro, mau apapun juga, baik itu mekanisme pencucian uang tadi disinggung oleh Pak Hendrik Jahiman yang menganut prinsip pro parte dolus pro parte culpa, atau bahkan ketika kita bicarakan tentang RUU perampasan aset ini, yang pasti adalah predikat crime-nya harus ada, Pak. Sekali lagi, yang harus dipastikan predikat crime-nya harus ada, Pak. Karena yang follow itu selalu mengikuti yang pokok. Asesor sequitum principale, asesor yang mengikuti itu mengikuti apa yang menjadi induknya. Nggak boleh diada-adakan sesuatu yang memang tidak pernah ada predikat crime-nya, Pak, karena itu abuse of power. Kemudian saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Hasbiala Ilyas dari fraksi PKB. Moga-moga saya nggak salah sebut nama Bapak. Berkaitan dengan instansi yang mengelola, tentu ini adalah bagian dari open legal policy, bukan ranah dari Mahkamah Konstitusi. Tapi siang hari ini saya mau memastikan, Pak, bahwa instansi yang mengelola itu sebaiknya bukanlah aparat penegak hukum itu sendiri, Pak. Ini kemarin dapat amanah langsung dari Pak Hari Ponto dan Pak Sondi Halim dan juga Pak Andi Simangunsorg bahwa pesannya adalah satu, Pak, yang menegakkan hukum tidak boleh juga ikut mengelola, Pak. Karena potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan juga pembusukan di dalamnya itu perlu kita hindari, Pak. Artinya, siapapun yang ditunjuk atau lembaga manapun, memang kita harus put aside ego sektoral yang ada, Pak. Tetapi menempatkan lembaga pengelola pada penegak hukum, itu akan menjadi potensi permasalahan yang ada di kemudian hari. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit, pimpinan. Jangan lama-lama ya. Baik. Karena ini. Terima kasih, pimpinan. Dari tadi pembahasan kita begitu perampasan aset lebih berbau kepada tindak pidana korupsi, gitu ya. Dan tadi banyak disebut UNCAC. Tapi yang perlu kita pahamin adalah draft RUU yang ada sekarang itu tidak membatasi hanya kepada perkara korupsi. Ini tindak pidananya terbuka. Nah, itu perlu dipertimbangkan oleh pihak anggota Dewan yang terhormat. Kenapa? Karena nanti kaitannya terhadap UNCAC juga. Apakah bisa kalau undang-undang perampasan aset kita sifatnya terbuka, bukan hanya kepada Tipikor saja, apakah bisa nanti diterapkan UNCAC kerjasama timbal balik dengan negara lain melalui mekanisme yang diatur dalam UNCAC? Kalau harapan kita undang-undang ini bisa kita terapkan di aset-aset luar negeri, berarti MLE tidak mungkin. Mutual legal assistance tidak mungkin, karena itu adalah harus proses pidana murni. Yang mungkin adalah UNCAC. Tapi UNCAC itu terbatas pada korupsi. Nah, kalau undang-undang kita ini mengaturnya di luar korupsi juga, akankah bisa inline dengan UNCAC? Akankah bisa nanti diterapkan di negara lain? Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan DPN Pradi. Karena nanti terakhir Pak Hinca juga akan memberikan pertanyaan. Nanti terakhir. Terima kasih pimpinan. Kami ini kan sebagai pengurus Pradi semuanya adalah advokat. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 juga disebutkan di pasal 5 bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang kedudukannya sejajar dengan penegak hukum lainnya, yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Saya dalam kesempatan sore hari ini, kalau menyampaikan sesuatu yang mungkin sedikit menyudutkan aparat penegak hukum yang lain, ini tidak lain karena berdasar pengalaman yang selalu saya hadapi ketika menangani perkara litigasi. Saya nggak akan menyampaikan
bahwa itu aparat penegak hukum, tapi adalah oknum aparat penegak hukum. Apakah itu polisi maupun jaksa maupun hakim. Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, saya harus tegas mengatakan di dalam forum ini bahwa apa yang menjadi pemikiran masyarakat, publik, ya, bahwa hukum itu adalah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tentunya masyarakat atau orang yang diduga melakukan tindak pidana, apa itu tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi, ya, yang kemudian diduga dia memperoleh hartanya dengan melakukan kejahatan atau dari hasil kejahatan. Saya masih meragukan pimpinan sidang bahwa jangan-jangan nantinya misalkan kalau yang ditunjuk nantinya ada jaksa pengacara negara yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan perampasan atau penyitaan terhadap aset itu, jangan-jangan ini nanti akan terjadi satu proses transaksional, proses main mata antara aparat penegak hukum itu sendiri dengan pemilik aset itu tadi. Atau dalam bahasa yang lain, jangan-jangan ini nanti diperas oleh aparat ini. Ujung-ujungnya nggak mengena ini. Target itu nggak mengena untuk mengambil aset itu. Karena di situ ada permainan. Peran daripada nanti jaksa pengacara negara ini, kalau diberi tugas di dalam perampasan aset ini, dia punya hak untuk melakukan penelusuran dengan lembaga-lembaga terkait. Ini sudah pasti ada komunikasi. Setelah sudah mengetahui siapa saja ternyata aset yang diperoleh dari hasil kejahatan, ini mereka sudah ada komunikasi. Ini yang nampaknya sekarang pun kenapa misalkan hukum itu nggak pernah tegak, apalagi kalau misalnya dalam beberapa hari terakhir kita mungkin beberapa tahun yang lalu cukup salut dengan namanya Jampitsus Kejaksaan Agung, ya. Bagaimana dia menangani kasus PT Asabri, bagaimana dia menangani kasus Jiwasraya, dan mungkin kasus-kasus tambang ilegal. Tapi fakta yang terjadi hari ini adalah itu di luar pemikiran kita semua. Ini yang kita takutkan, bahwa di Republik ini tidak tegaknya hukum ini karena permainan daripada oknum aparat penegak hukum. Jadi memang ini yang harus dipertimbangkan secara matang pada pimpinan Komisi 3 DPR terkait tentang pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Jadi memang sebenarnya aset-aset yang sudah diperoleh itu memang janganlah diberikan kepada sesama aparat penegak hukum untuk mengelolanya. Memang sebaiknya harus diberikan pada satu lembaga independen yang khusus menangani itu, sehingga tanggung jawabnya jelas. Tanggung jawabnya jelas di dalam pengelolaan aset-aset itu yang sudah dilakukan perampasan. Saya mungkin kurang sependapat kalau namanya ini perampasan aset, ya. Tapi kalau penyitaan, karena memang seharusnya proses penyitaan harta dari hasil kejahatan ini melalui proses putusan pengadilan, sehingga dengan demikian jelas akan berimbang, akan objektif di dalam menilai apa benar harta kekayaan yang diduga didapatkan dari hasil kejahatan itu betul-betul objektif. Kalau memang si pemilik harta ini adalah memang dia memperoleh hartanya dengan cara yang benar, bisa dibuktikan secara benar, secara legal, maka pengadilan pun harus memutuskan bahwa perolehan harta kekayaannya ini memang diperoleh dengan cara yang benar.
Memang nanti jaksa pengacara negara yang akan membuktikan ini juga harus bisa membuktikan tentang kebenaran daripada itu semua. Ini saya kira proses ini akan berjalan secara fair play. Itu tambahan dari saya, pimpinan. Mungkin ada lagi. Terima kasih. Saya rasa waktu sudah cukup. Pak Hinca, silakan. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3, Peradi Suara Advokat Indonesia dan DPN Peradi. Fraksi Partai Demokrat menerima dengan sangat baik masukan dan usulan yang cloud and clear. Saya mengikuti betul-betul dan sangat baik. Untuk teman-teman yang Peradi SAI dulu, tadi saya catat tuh perlu dipertegas hukum acaranya, tadi yang Wakil Ketua Umum sampaikan. Boleh nggak, atau pertanyaan saya, apakah sudah masuk norma-norma untuk hukum acaranya? Karena tadi menarik itu kan, dua pertemuan antara pidana dan perdatanya, di situ dia kuasinya gitu. Dan itu penting sekali untuk check and balancesnya. Jadi kalau belum lewat pimpinan kita terima hukum acaranya di satu bab khusus misalnya, sehingga dia sempurna gitu. Yang kedua, tadi sama dengan teman-teman DPN Peradi, soal sebaiknya badan pengelola aset ataupun apapun namanya, bukan si penegak hukumnya gitu ya. Setuju nggak teman-teman? Atau bagaimana pandangannya? Bila itu kita maksudkan supaya ada check and balances kan. Tapi uang itu adalah uang negara, kita sebut APBN, dibalikin lagi ke APBN, begitu. Nah sekarang mekanismenya untuk memastikan agar yang kita maksudkan itu betul-betul di situ semua, pengiraan dari awal sama hasilnya sampai akhir. Mekanisme check and balances itu apakah perlu mereka dipilih supaya semua kita respect kepada lembaga yang mau kita bentuk ini. Pertanyaan itu relevan dengan pertanyaan saya nih ke teman-teman, prakteknya. Kalau undang-undang perampasan aset ini kita sahkan, kira-kira, ini saya sebut angka saja, berapa ribu triliun bisa kita selamatkan? Kalau cuma 100 miliar, untuk apa RUU ini kita buat? Kan begitu ya. Dan itu pertanyaan praktis saja. Itu pertanyaan praktis saja. Dan oleh karena itu, kalau saya pindah tadi ke DPN Peradi, terima kasih. Dan saya setuju, lesson learn yang kita sampaikan 3 case ini, di Komisi 3 ini, saya ingat betul, ini periode yang lalu, kasus Jiwasraya itu kita persoalkan sangat serius. Kasus First Travel kita persoalkan sangat serius, bahkan mereka datang kemari korban-korban itu. Kasus Asabri kita persoalkan dengan sangat serius. Dan belakangan kita baru ketahui ada kesalahan fatal dalam menegakkan hukum ini. Sehingga mestinya RUU perampasan aset ini bila kita sahkan, inilah koreksi total itu. Dan tidak usah ragu kita menyebutkan, segeralah tobat nasional aparat penegak hukum. Untuk coba-coba. Kan itu coba-coba namanya. Korbannya ibu tadi hampir ribuan orang datang kemari itu. Hilang itu orang itu kemana. Dan masih banyak lagi yaitu hal-hal lain yang mengadu ke sini. Nah, kita ingin undang-undang perampasan aset ini lewat pimpinan, sekali lagi kita minta DPN Peradi dan Peradi SAI ini memberi lagi masukan lebih detail lagi, karena Andalah yang berpengalaman di lapangan. Lesson learn yang kita harapkan itu menjadi penting sekali untuk kita pakai. Contoh ini, saya minta pendapat ini. Dan diskusi di masyarakat ramai sekali, bahkan jatuh korban di tengah-tengah masyarakat di level bawah. Apa itu? Satgas PKH. Cukup pasang pelang, disita, selesai itu barang. Lalu pelang dicabut lagi, sudah. Baku hantam, bahkan korban berjatuhan di masyarakat, yaitu pihak ketiga tadi. Padahal siapa yang sudah memiliki tanah itu, dia harus berkuasa penuh terhadap itu. Tapi faktanya hilang. Nah, apakah model Satgas PKH ini adalah untuk perampasan aset ini? Atau cara baru, atau cara yang dilakukan Satgas PKH untuk memulai perampasan aset ini? Saya khawatir kalau ini kita buka semua,
tadi itu pasti pihak ketiganya terabaikan dan pasal 28 huruf H ayat 4 itu terlanggar itu. Terlanggar itu. Nah, pertanyaan saya begini. Apakah bisa kita masukkan satu klausul di situ ketentuan peralihan Satgas PKH itu dibubarkan dan minta dikembalikan hak-hak pihak ketiga yang telah terambil korban-korban berjatuhan tadi. Maksud saya, ini kan lesson learn yang sedang berjalan. RUU perampasan asetnya sedang berjalan. Bagaimana kita sempurnakan ini menjadi baik. Jadi pimpinan, saya kira kita minta bantuan lagi teman-teman Pradi SAI dan DPN Pradi. Pertanyaan-pertanyaan saya tadi barangkali nggak bisa dijawab sekarang, tapi kita butuh lagi hukum acaranya dan lesson learn dari Ibu Tampu Bolon dan kawan-kawan tadi. Dari situ kita punya pengalaman, yes, ini tidak boleh perampasan aset ini, kalau saya kutip kata-kata ini yang bagus sekali ini. Mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah. Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikat baik itu. Ini saja pertanyaan saya, mohon nanti tambahan lagi, sekedar minta masukan tambahan. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi masukan kedua lembaga yang sangat terhormat ini. Terima kasih. Baik, supaya adil, 5 menit, jawab apa yang disampaikan Pak Hinca. Mau tertulis? Baik, jadi sekali lagi saya mau mengatakan begini, terima kasih yang sangat kepada Komisi 3 yang sekarang ini betul-betul tampak selalu meminta masukan dari masyarakat. Catatan yang diberikan oleh Bang Hinca segera kami sampaikan gitu ya, karena memang selalu waktunya itu cuma 3 hari gitu ya, dan weekend selalu kami pakai buat apa namanya, buat mendiskusikan ini, tapi segera kita masukkan. Nah, yang tadi itu memang itu saya katakan, Bang, negara memang berhak merampas hasil kejahatan, namun negara tidak boleh merampas prinsip-prinsip negara hukum. Ya, nah, terima kasih bahwa itu kita sepakati betul dan kita jaga betul gitu ya. Kalau soal Satgas nggak berani ngomongnya, gimana gitu? Memang sudah pakai kekuasaan gitu kan. Jadi semoga kita bisa kembalikan lagi ke real yang benar. Terima kasih. Terima kasih. DPN Pradi, singkat. Terima kasih pimpinan sidang. Saya cukup mengapresiasi, DPN Pradi cukup mengapresiasi atas niat baik daripada Komisi 3 DPR yang akan membahas rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana. Dan mungkin publik masyarakat Indonesia ini sangat mengharapkan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa disahkan oleh DPR dan pemerintah. Kalau saya melihat ini bukan persoalan pribadi. Presiden Prabowo Subianto itu setiap kali pidato menunjukkan semangatnya untuk berantas korupsi. Gitu. Tentunya kalau niat itu baik, ya, tentunya kalau niat itu baik, harusnya kita dukung secara bersama-sama. Jadi saya kira rancangan undang-undang perampasan aset ini mungkin salah satu jalan untuk bagaimana secara khusus aset-aset atau harta-harta kekayaan yang dimiliki oleh mereka yang melakukan tindak pidana korupsi memang harus kembali kepada negara.
Demikian juga undang-undang perampasan aset ini pun juga harus menghargai hak asasi daripada masyarakat. Karena secara tegas di dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu mengakui tentang hak pribadi daripada setiap individu. Sehingga kalau maksud saya, kalau seseorang itu memang mendapatkan hartanya itu dengan cara yang benar, bukan dari hasil kejahatan, saya kira negara pun juga harus adil, harus melepaskan bahwa memang itu adalah harta yang diperoleh dengan cara yang benar. Yang terakhir, pimpinan sidang, kami dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi, insya Allah dalam beberapa hari ke depan akan menyampaikan masukan secara tertulis terkait dengan yang diminta oleh Pak Hinja tadi, sehingga dengan demikian akan melengkapi tentang pembahasan rancangan perampasan aset ini. Saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Hariponto dan teman-teman dan juga Pak Sutrisno dan teman-teman, terima kasih masukannya. Dan terus terang tidak usah ada keraguan ya, Komisi 3 akan pasti melakukan proses RUU ini dengan baik. Kenapa kami mengundang Bapak Ibu sekalian? Justru kita ingin mendapatkan masukan yang banyak sekali, sehingga nanti kita memperoleh suatu undang-undang yang terus terang sangat baik dan masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Dengan ini rapat kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.